Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila anqala babul ma'. Kita sudah sampai di bab pembahasan tentang air di kitab fikih At-Taqratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kafi, yang beliau belajar dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Semet. Nah, dikatakan di dalam kitab beliau, babul ma' ta'riful ma' huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina yakhluqullahu ar-rayya 'inda tanawulihi. Pengertian air. Apa pengertian air itu? Air itu adalah sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir, yang bening, yang lembut. Kemudian dia berwarna sesuai dengan warna wadahnya. Allah menciptakan rasa segar ketika mengkonsumsinya. Nah, itu pengertian air yang beliau jelaskan di sini. Kemudian aqsamul miyah min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Pembagian air ditinjau dari segi tempat dan asalnya ada 7. Salasatun minas sama' wa hiya miyahul matar was salji wal barad. Wa arba'atun minal ardi wa hiya miyahul bahri wal bi'ri wal nahri wal aini. 3 yang bersumber dari langit, 4 yang bersumber dari bumi. 3 yang dari langit itu pertama air hujan, air salju, kemudian air embun. Dan 4 yang bersumber dari bumi, air laut, air sumur, air sungai, air mata air. Nah, 7 macam air ini dari segi tempat dan asalnya. Ada 7 air yang dipakai untuk bersuci kalau ditinjau dari segi tempat dan asalnya. Afdalul miyahi nazamaha ba'duhum faqala. Nah, di antara air tadi itu dijelaskan ada air yang lebih utama dibandingkan dengan air yang lainnya. Di sini sebagaimana yang telah dijelaskan, dibuatkan syair oleh sebagian ulama. Syairnya, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil mattaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fa nili misra thumma baqil anhari. Afdalul miyah ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang paling afdal, yang nomor 1, pertama adalah air yang bersumber dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air dari sela-sela jari beliau. Nah, itu air yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia. Setelah itu nomor 2 adalah air Zam-Zam. Kemudian nomor 3 adalah air telaga Kausar, punyanya Rasulullah SAW nanti di surga. Kemudian sungai Nil yang ada di Mesir, dan yang terakhir adalah sisa-sisa air di sungai-sungai yang lain. Nah, itu keutamaan air. Aqsamul miyah min haitsul hukm. Kemudian pembagian air ditinjau dari segi hukumnya. Sekarang ditinjau dari segi hukumnya. Al-awwalu at-tahiru fi nafsihin mutahhiru li ghairihi wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Yang pertama, ada hukum air yang disebut dengan air suci pada diri air itu, juga bisa mensucikan untuk yang lainnya.
Nah, inilah kemudian yang dinamakan dengan air tohur atau air mutlak. Nah, itu. Air mutlak, air yang suci pada dirinya sendiri, bisa juga mensucikan untuk yang lain. Wa ma'nal mutlak, makna mutlak itu apa? Ay mutlaqun anil qaidil lazim indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Fala yahtaju ila taqyid wa mithluhu al muqayyadu biqaidin munfak kama il bi'ri wa ma'il bahri fayusamma ma'an mutlaqan fatasihhu at-taharatu bihi bi khilafil muqayyadi biqaidin lazimin kama il wardi wal qahwah wal asir fala yusamma ma'an mutlaqan wa la tasihhu at-taharatu bihi. Makna mutlak artinya adalah terbebas dari keterikatan namanya. Keterikatan yang tetap, dia terbebas dari keterikatan namanya. Misalnya air sumur ketika dipindah ke drum atau apa bahasanya ya, ke gentong. Kalau di sini tuh bahasanya gentong, yang tempat penampungan air itu. Nah, air sumur ketika dipindah ke gentong, kemudian kita tanya orang, air apa ini? Dia akan menjawab, oh ini air gentong. Harus ditaruh di gentong. Nah, itu artinya dia terlepas dari keterikatan namanya. Nah, itu namanya air mutlak. Begitu. Fala yahtaju ila taqyid. Dia tidak membutuhkan dengan keterikatan. Wa mithluhu al-muqayyadu biqaidin munfak. Yang semisal dengan yang tadi itu adalah keterikatan dengan keterikatan yang lepas. Contohnya misalnya kama il bi'ri, air sumur, air laut. Nah, itu semua dinamakan dengan air mutlak dan sah untuk bersuci pakai air itu. Bi khilafil muqayyadi bi qaidin lazimin kama il wardi wal qahwah wal asir. Berbeda dengan air yang terikat dengan keterikatan yang tetap, yang nggak bisa lepas dari namanya. Seperti misalnya air mawar, air kopi, air sirup. Air kopi kalau dipindah ke ember atau ke bak tetap air kopi kan? Begitu. Air sirup dipindah ke gelas, tetap air sirup namanya. Dipindah ke botol, tetap air sirup namanya. Nah, itu maksudnya. Fala yusamma ma'an mutlaqan wa la tasihhu at-taharatu bihi. Itu bukan dinamakan dengan air mutlak yang tadi itu, yang seperti air mawar, air kopi, air sirup. Itu bukan air mutlak namanya dan tidak boleh dipakai bersuci pakai air itu. Kalau dipakai minum nggak apa-apa, dia suci, tapi tidak bisa mensucikan untuk yang lain. Itu maksudnya. Jadi hukum air yang pertama adalah air mutlak, air suci dan mensucikan, yang terbebas dari keterikatan namanya, dari keterikatan yang lazim. Beda kalau dia terikat dengan terikatan yang terlepas, yang mumpak. Seperti tadi itu air mutlak namanya kalau seperti itu. Tapi kalau dia terikatannya itu keterikatan yang tidak bisa terlepas, seperti air kopi, kemudian air kelapa, itu tetap air kelapa namanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian air mutlak tadi, aqsamul ma'il mutlak min haitsul karahah, yang qasimu ila qismain, ghairu makruhin isti'maluhu, makruhun isti'maluhu wa huwa arba'atun. Nah, air mutlak tadi itu terbagi dan ditinjau dari segi kemakruhannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, air mutlak yang tidak makruh digunakan. Yang kedua, air mutlak yang makruh untuk digunakan. Airnya memang mutlak, suci mensucikan, boleh dipakai untuk bersuci. Tapi dia ada kalanya nggak makruh dan ada kalanya dia makruh. Kapan dia nggak makruh? Ketika tidak terpenuhi syarat-syarat kemakruhan. Nah, itu. Nah, air yang mutlak yang makruh itu syaratnya ada empat. Ada 4 air makruh menggunakannya, yaitu air mutlak yang makruh itu. Yang pertama, al-ma'ul musyammas li khawfil baras. Yang pertama adalah air musyammas, karena dikhawatirkan terkena penyakit kulit. Air musyammas itu artinya air yang terkena sinaran matahari. Ditaruh di logam. Jadi syaratnya itu air itu ditaruh di logam
kemudian dia terkena sinaran matahari, akhirnya dia menjadi panas, dan di saat terik matahari dan di tempat negeri yang memang cuacanya sangat panas. Kalau di Indonesia nggak ada air musyammas. Yang ada itu di sana, kayak di Hadramaut, di situ daerah sana. Nah, itu air musyammas namanya, yang dia wadahnya itu logam. Tapi kalau wadahnya itu gentong atau plastik, kemudian terkena sinar matahari, itu bukan air musyammas namanya, walaupun terkena sinar matahari. Karena syarat air musyammas itu ada nanti disebutkan. Di antaranya adalah wadahnya itu adalah logam, seperti itu. Kemudian di tempat yang memang panas. Nah, ini yang pertama, yang makruh digunakan, walaupun boleh-boleh saja digunakan, tapi dikhawatirkan nanti terkena penyakit kulit. Itu airnya mutlak, tapi makruh digunakan. Yang kedua, syadidul hararah liman ihil isbaq. Yang kedua, yang makruh digunakan dari air mutlak itu sangat panas airnya, terlalu panas, sehingga bisa mencegah kehusuan. Syadidul burudati liman ihil isbaq kadalik. Yang ketiga, sangat dingin. Kalau tadi sangat panas, sangat dingin juga sama. Yang keempat, wa miyahu kulli ardin makdubin alaiha. Yang keempat, yang makruh digunakan dari air mutlak itu adalah setiap air yang pernah dulu di sumber air itu dijatuhkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya di zaman sumber-sumber air di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Hud itu. Itu air-air yang pernah ditimpakan bala. Nah, sumber air seperti itu makruh juga digunakan. Nah, itu maksudnya di sini. Sampai di sinilah dulu. Nanti kita lanjutkan syurutu karahiyatil ma'il musyammas. Allah Subhanahu wa taala a'lam.